Jujur ya, gue nih jarang banget ya, bahkan bisa dibilang hampir nggak pernah untuk review laptop bisnis. Bukan karena nggak menarik, tapi dunianya tuh berbeda. Sekali yang review, dapat kesempatan buat ngetes pemain yang beneran senior. Veteran perang di dunia laptop komersil, yakni HP alias Hewlett Packard. Yakni HP ProBook 440 G10. Ini laptopnya. Jadi mari kita bahas. Kesan pertama saat gua pegang laptop ini tuh laptop 14 inch yang sasisnya terasa cukup compact ya. Kalau lu lihat sekilas mungkin itu bakal mirip sama HP 14s untuk sebagian orang yang harganya cuma 6-7 jutaan aja. Sepintas ya, sepintas. Tapi pas dipegang feelingnya tuh baru kerasa beda. Ini jauh kerasa lebih premium, kokoh dan solid. Build quality-nya juga cakep, nggak yang kaleng-kaleng gitu. Nggak ada bunyi yang aneh-aneh, nggak ada bagian yang ringkih, benar-benar dirancang buat disiksa dalam tanda kutip di lingkungan kerja. Bahkan kalau kita bandingin sama rival abadinya di dunia bisnis kayak Lenovo ThinkPad atau bahkan laptop ramah lingkungan kayak Acer Aspire Vero, si ProBook ini punya bobot yang lebih ringan sekitar 100 gram tapi punya bodi yang bisa dibilang kokoh banget. Mungkin kedengaran sepele, tapi buat yang mobilitasnya tinggi, 100 gram itu berasa banget di punggung saat dibawa ke dalam sebuah tas. Ayo kita bedah satu-satu dalamannya. Pertama soal layar dulu yang punya dimensi 14 inch. Resolusinya Full HD 1920x1080, panelnya IPS. Spesifikasinya cukup standar buat kerja. 250 nits dengan kecerahan 45% NTSC, color gamutnya, dan artinya ini layar yang cukup nyaman untuk dipakai kerja, ngetik, browsing ataupun video conference berjam-jam karena udah anti glare juga. Tapi kalau lu adalah seorang desainer grafis atau video editor yang butuh akurasi warna tinggi, color gamut luas, ya ini kurang cocok. Bukan laptop yang diciptakan untuk lu. Ini laptop buat kerja ya. Dan ini juga memvalidasi kalau ini tuh laptop buat kerja, bukan buat gaya. Nah ini yang gua suka dari laptop bisnis, portnya nggak pelit. Ada RJ45 masih ada, HDMI 2.1 juga ada, USB Type E ada, dan ada juga port USB Type C yang sayangnya belum Thunderbolt 4. Tapi udah bisa dipakai untuk ngecas laptop ini pakai charger Type C. Bahkan yang dipakai di HP-HP zaman sekarang ya. Dari sisi keyboard, laptop ini punya keyboard yang namanya HP Premium Keyboard. Ini salah satu keyboard yang cukup nyaman di kelasnya, travel distance-nya pas, empuk, dan yang paling penting dia tuh udah spill resistance alias tahan tumpahan air. Jadi kalau lu lagi ngopi sambil kerja terus kesenggol, laptop ini nggak langsung auto wafat, auto koit. Dan juga ini ada backlit-nya, jadi kelihatan lebih mewah. Nah sekarang kita masuk ke jeroannya. Unit yang gua review ini pakai spesifikasi yang paling umum dicari, yaitu Intel Core i5 1335U, punya 10 core 12 threads dengan RAM 16GB DDR4 3200 MHz single channel. Jadi masih bisa di-upgrade sampai 32GB dual channel. Storage-nya 1TB kebetulan yang dikirim kita, dan harganya itu kalau gua lihat di Tokped Shopee ya, itu kisaran di 16-17an yang garansi resmi dan 1TB. Sementara kalau misalkan yang nggak garansi resmi itu kita bisa sih dapetin lebih murah ya. Ya kalau misalkan barangnya bermasalah ya repot kalau misalkan garansinya nggak resmi. Pokoknya nanti linknya gue taruh di deskripsi, entah itu Shopee, Tokped, dan kawan-kawannya ya. Dengan spesifikasi tadi, gimana soal performa? Kita coba adu ya. Gue udah tes pakai Cyrus R23, baik itu single core dan multi core. Hasilnya cukup mengejutkan. Lihat skor multi core-nya HP ProBook dengan Intel Core i5 1335U ini jadi yang paling unggul di antara ketiga laptop yang kita bandingin. Kok bisa? Gampang ini nih, Intel Core i5 1335U ini punya tim kerja yang isinya dua tipe karyawan. Ada dua performance picker yang ibarat adalah manajer proyek super cerdas, tugasnya buat ngerjain kerjaan paling berat dengan super cepat. Terus ada 8 efficient core atau E-core.
Ini adalah tim pelaksana yang efisien banget buat ngerjain tugas-tugas ringan secara serentak di belakang layar. Totalnya ada 10 core dan 12 thread. Nah, pas dikasih beban kerja berat kayak render design bench, si manajer dan tim pelaksana ini kerja bareng, makanya skornya bisa sekencang itu. Jadi kayak kombinasi keduanya gitu kan. Ini arsitektur hybrid yang bahkan sampai sekarang masih jadi andalan Intel yang sangat efisien saat santai, tapi cukup brutal saat digeber. Yang bikin gua kagum adalah laptop sekencang ini ternyata adem dan bisa dibilang cukup senyap ya. Mau dipakai on battery doang ataupun sambil ngecas, suaranya tetap kalem. Kipasnya baru muter kalau kita kasih kerjaan super berat. Itu pun suaranya cukup kayak bisikan samar-samar ya. Perpindahan kecepatan kipasnya juga mulus, nggak yang tiba-tiba meraung kayak mesin jet gitu loh. Soal suhu aman sentosa, area palm rest tempat kita naruh telapak tangan itu cuma anget-anget kuku doang. Bahkan saat kerja berat sekalipun. Jadi buat ngetik berjam-jam ini nyaman sangat. Dan ini yang menarik, konsumsi dayanya irit banget saat idle ataupun nggak ngapa-ngapain. Ini cuma makan daya sekitar 5 watt aja. Baterai emang tergolong kecil ya, cuma 42 watt hour, tapi karena prosesornya efisien banget buat kerjaan ringan kayak browsing ataupun ngetik, laptop ini bisa bertahan sampai 6-7 jam penggunaan. Efisien banget kan? Mungkin laptop ini bisa dijadiin konsultan anggaran negara. Negara Wano gitu kan, bukan negara Konoha, karena kemarin ada yang protes tuh. Jadi anggarannya kecil, cuma 42 watt hour baterai gitu ya, tapi hasil kerjanya lumayan lama. Jadi apa yang bikin laptop ini spesial dibanding laptop consumer biasa? Pertama soal keamanan. Ada yang namanya HP Wolf Security. Ada juga IR kamera buat login pakai wajah via Windows Hello, yang jelas bikin laptop ini lebih aman. Kedua soal durability. Laptop ProBook ini udah lolos uji standar militer STD 810H. Dibanting kena getaran, suhu ekstrim, harusnya sih udah aman ya. Ketiga, support dan garansi yang jelas beda untuk kelas bisnis. Tapi tentu nggak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan. Bahkan presiden sekalipun, bahkan DPR sekalipun, bahkan udah berhenti. Kekurangannya apa? Satu, yang paling fatal ya menurut gue di tahun 2025 ini, belum ada Thunderbolt 4 di laptop ini dan layarnya belum 100% sRGB. Ini agak jadi catatan besar ya buat laptop ini, buat HP di tahun 2025 ini. Buat profesional yang butuh koneksi super cepat ke storage eksternal atau setup multi monitor canggih dengan satu kabel, absennya Thunderbolt 4 ini bisa jadi deal breaker sih. Terus soal AI, prosesor Intel Core i5 1335U ini belum dilengkapi NPU atau Neural Processing Unit ya. Artinya dia nggak bisa ngejalanin fitur-fitur Copilot Plus yang butuh pemrosesan AI secara offline di laptop ini. Dia cuma bisa jalanin Copilot biasa yang basisnya cloud. Ya sama kayak kita buka Google Gemini ataupun ChatGPT di browser ya. Cuma online doang intinya gitu. Apakah ini jadi masalah? Buat gua pribadi ini enggak. Toh mayoritas dari kita kalau pakai AI juga butuh koneksi internet kan. Nggak semua orang butuh banget untuk ngelakuin processing AI secara offline sih. Jadi menurut gue ini bukan kekurangan yang fatal banget, tapi sesuatu yang perlu wajib lu tahu. Jadi kesimpulannya HP ProBook ini, HP ProBook 440 G10 dengan Intel Core i5 1335 ini menurut gue salah satu workhorse yang cukup menarik ya di 2025 ini. Meskipun dia belum sesuatu yang sempurna. Dia tangguh, kena air nggak langsung mati gitu kan. Udah standar militer juga, compact bentuknya. Meskipun belum yang paling canggih dan paling gaya ya desainnya, tapi dia nawarin performa yang sangat solid di kelas laptop bisnis ataupun komersil. Keyboardnya juga nyaman dan pengalaman pakainya maksimal banget berkat CPU yang bisa dihandle dengan baik secara suhu sama laptop ini. Lalu cocoknya untuk siapa laptop ini? Yani cocok ya laptop ini untuk para profesional, UMKM mungkin bisa jadi, tapi yang agak menengah gitu kan UMKM-nya, ataupun bahkan mahasiswa yang butuh laptop yang berbeda, laptop komersial, laptop bisnis yang punya fitur-fitur eksklusif yang nggak dimiliki laptop consumer lain. Jadi bisa tuh dipamerin gitu kan. Dia mungkin nggak punya Thunderbolt ya dan belum siap buat demam AI offline,
Tapi buat nyelesain kerjaan dengan cepat dan efisien, laptop ini bisa diandelin. So, gimana menurut lu? Worth it nggak HP ProBook ini di harga segini? Coba tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa buat klik tombol like, dislike juga nggak apa-apa, komen juga di bawah. Lu mau kritik gue juga nggak apa-apa, mau saran gitu kan, mau kasih saran, mau request review laptop apa lagi, nggak apa-apa, komen di bawah pokoknya ya, sebanyak-banyaknya. Subscribe jangan lupa biar nggak ketinggalan video terbaru dari PEMS Channel. Kunjungi juga pemschannel.com agar kalian dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT, gadget dan kawan-kawannya. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril dan Randi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.